Kita akan membaca firman Tuhan. Saya beri judul tadi, Be Filled by Holy Spirit, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu ayat khusus yang di request sama Pendeta Yongki, ya, 18 dan 19 sebetulnya, tapi saya tambahi dengan 20-21 sampai lengkap paketnya gitu ya. Dikatakan gini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah satu dengan yang lain, ya, dengan itu tadi Mazmur, lalu macam-macam itu, puji-pujian dan kidung puji-pujian dan apa tadi, nyanyian rohani. Nah, orang Kristen yang bukan Kristen maksud saya itu merasa bahagia kalau dirinya itu diisi dengan minuman-minuman keras. Jadi miras itu namanya, ya, mulai yang lokal sampai ke yang kualitas luar negeri, dari tua, ya, arak sampai pada wine gitu, Johnny Walker. Pokok itu adalah kesukaan-kesukaan dunia. Tapi sedangkan orang Kristen itu bahagia kalau dirinya itu dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Makanya ayat tadi kelihatan sekali itu, saudara. Kelihatan sekali beda atau kontrasnya, ya, antara orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus yang sebelah kanan itu dengan orang non-Kristen yang sukanya itu mabuk-mabukan, ya. Ada ciri-ciri yang membedakan mereka secara kontras jelas begitu, saudara. Orang yang suka mabuk anggur itu jelas dikatakan janganlah engkau mabuk anggur, berarti itu perkara yang negatif. Orang yang sedang mabuk anggur itu dikuasai oleh alkohol, saudara. Biasanya itu sudah terfragmentasi gitu kalau arak atau tuak begitu, ya. Ciri yang lain, dia tidak sadar. Jadi logikanya itu sudah tidak jalan karena dia sudah dikuasai sepenuhnya oleh wine atau alkohol itu, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Ya tentu matanya penglihatan sudah mulai merah begitu. Tapi yang paling kentara itu biasanya bau mulutnya, saudara. Bukan saja orang yang dekat akan, oh pasti kamu mabuk ya, minum minuman keras ya. Tapi orang biasanya akan ngoceh, ngomong, ya, dengan ketidaksadaran gitu, mungkin kelihati istrinya itu bayang-bayang kayak orang lain atau apa saja yang dia tidak jelas melihatnya. Kemudian dia akan ngomong yang tidak karuan begitu, ya. Gladur kata orang Jawa begitu. Omongannya itu penuh caci maki, penuh hal-hal yang negatif tentunya, karena mabuk itu memang begitu, saudara. Nah, sekali lagi Paulus mengontraskan ini karena orang yang penuh roh itu sebaliknya, dia akan positif, ya, positif, optimis, ya. Dia akan bisa mengendalikan diri. Ya. Meskipun dia dikuasai roh, dia itu sadar 100%, cuma roh ini melampaui segala kesadarannya. Tapi dia tetap sadar, enggak kayak orang mabuk ini. Ya, itulah sebabnya perkataannya, lidah, mulutnya itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat, saudara. Ya, itu yang akan membedakan sekali lagi orang yang mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus, saudara. Ya, itu kelihatan sekali bedanya.
Nah, itulah sebabnya ya akan juga terlihat nanti kalau dia yang mabuk itu kayak saudara pernah nonton bioskop nggak? Drunken Master begitu ya. Dia memang pakai jurus-jurus dewa, tapi itu dewa mabuk si Chen Lu atau si Chen itu ya. Dia nggak bisa menari, nggak bisa keluarkan jurus-jurusnya itu kalau dia nggak minum air itu ya. Tapi tidak demikian dengan orang yang dipenuhi Kristus. Dia nggak ketagihan, bahkan dia sadar betul ya, semua kemabukan itu dilarang oleh kitab suci. Orang yang dipenuhi Kudus betul-betul sadar ya, ada beda total antara keduanya itu, saudara. Ya, luar biasa ini, memang kata-kata firman Tuhan. Ya, nah nanti juga akan jelas di situ yang terjadi, saudara. Dia akan bicaranya itu satu dengan yang lain, speak itu, lalu keluarnya apa, saudara? Keluarnya tentu Mazmur dengan Mazmur gitu, ya. Psalm itu. Senang Pak Yongki selalu di masa pandemi ini mengeluarkan Mazmur 91 begitu ya. Tapi itu jelas Mazmur itu banyak, tidak hanya 91, bahkan 150 itu dibagi, ada Mazmur ratapan, ada thanksgiving, ada Mazmur raja, ada Mazmur Mesias, ada Mazmur macam-macam itu, saudara. Ya, haleluya, ya, Mazmur kebaikan, Mazmur keluaran, begitu ada banyak itu versinya, tetapi jelas orang-orang Kristen yang saleh, yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan suka bermazmur, ya. Yang kedua pasti dia juga suka kidung, puji-pujian, saudara, ya. Ada kidung, ya, nyanyian, ya, yang keluar untuk menyembah di hadirat Tuhan, ya. Kalau di itu dikategorikannya itu hymn, saudara, ya, lagu yang tenang, ya, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dia kalau dekat sama Tuhan itu betul-betul bisa merenung, bisa betul-betul mengangkat, memuja Tuhan itu dengan karena dia memang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, yang penuh pujian itu sampai meluber, ya, mulutnya juga mengeluarkan indah. Juga ada yang disebut itu spiritual song, saudara, ya, yaitu nyanyian rohani. Kalau di New York, saudara ketemu gereja-gereja orang-orang kulit hitam gitu, black church gitu ya, atau biasanya tidak boleh itu disebut negro gitu ya. Mereka itu punya nyanyian-nyanyian bagus-bagus, saudara, dengan nari-nari. Tapi biasanya itu nyanyian itu lahir dari penderitaan, dari kesusahan, dari kesengsaraan, ditindas, mengalami hal-hal enak. Lalu justru dalam kondisi yang serba tidak enak itu bisa keluar lagu-lagu yang sangat indah, saudara, untuk memuji Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya mau mengingatkan saudara sekali lagi, ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu gini, saudara, kata Halverson, ya, dia akan kesaksiannya ya, itu bukan opsional lagi, bukan pilihan atau perintah mandatori, tapi itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan bersaksi, saudara, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan lewat perkara-perkara yang terjadi hidupnya sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Ya, orang dipenuhi Roh Kudus itu begitu, saudara. Makanya Dan Betsa berkata begini, the Holy Spirit, Roh Kudus itu tidak diberikan untuk membuat kamu itu kaya. Ya, hari-hari ini, saudara, teologi kemakmuran dalam arti yang materi, saudara. Kita butuh materi, kita kaya tidak salah. Tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya kaya raya, saya kira bukan.
Ya, dia dipenuhi itu supaya apa? Supaya dia itu bisa siap, saudara. Siap apa? Tentu siap bersaksi, ya. Tentu siap memuliakan. Dia siap apa? Siap taat kepada pimpinan untuk hidup oleh Roh, saudara. Dia untuk siap, ya, mempraktekkan firman. Kalau tadi Pak Yongki itu ada satu kata yang saya senang itu, ya, hidupnya cukup untuk memberi pinjaman, ya, gitu ya. Wah, itu kata yang sangat luar biasa. Menurut saya, saudara perlu tahu, ya, dan mengalami kata-kata dan Betzer ini tentang Roh Kudus yang memenuhi hati kita, yang memenuhi orang-orang percaya. Tapi Julia Katzenberger juga mengatakan gini, saudara, ya, jangan kamu berdoa minta Roh Kudus yang lebih. Ya. Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal, pribadi. Dia Allah. Dia bukan bagian, apalagi serpian yang kecil dari yang namanya Tuhan. Enggak, ya. Setiap anak-anak Tuhan itu semua itu merupakan ya dia sendiri, ya. Kita itu harus mempunyai. Makanya hidup oleh Roh berarti orang percaya tidak boleh dikuasai oleh amarah, ya. Tidak bisa saudara-saudara ketemu ngaku dipenuhi Roh Kudus tapi saudara marah-marah, ya. Apalagi perkataannya kotor. Ya, itu ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, konteks ayat itu menunjukkan tidak bisa begitu. Apalagi saudara mengutuk orang lain, tidak bisa. Oh, saudara dipenuhi Roh Kudus, lalu saudara salah, lalu melakukan dosa kesundalan, tidak bisa, saudara. Apalagi mabuk-mabuk tadi, ya, tidak bisa. Itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus, saudara, ya. Saudara harus membedakannya begitu. Nah, follow up-nya bagaimana? Kalau benar saudara itu dipenuhi Roh Kudus, saudara itu akan senang untuk mengucap syukur. Ucapkanlah syukur untuk segala sesuatu, katanya, ya. Saya di Alkitab melihat Yesus itu gemar bermazmur, saudara. Makanya gereja juga harus suka bersyukur, ya, suka menyanyi, saudara. Ngikuti Yesus. Dan ketika ngikuti, saudara jangan lupa gunakan nama Tuhan, saudara, ya. Ucapkan syukur atas segala sesuatu demi atas nama Tuhan, ya, kepada Allah dan Bapa kita, saudara. Itu jaminan doa dan ucapan syukur saudara itu akan sampai kepada Bapa yang di surga, saudara, ya. Saya melihat Yongki, Pastor Yongki punya kata-kata yang khas juga, ya. Dia suka ngomong begini, amin, 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 ya. Dalam Yesus terjadi dalam nama Yesus, gitu ya. Ya, itu memang orang yang dipenuhi Roh Kudus harus yakin sebegitu, ya dan amin, saudara. Bahkan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu follow up-nya apa? Dia akan makin hari makin rendah hati. Semakin tidak sombong. Dia bisa menghargai orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus tapi dia memegahkan dirinya, oh, saudara, saya khawatir itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat seseorang itu rendah hati. Bahkan klimaksnya, kata Alkitab, gitu, dia akan takut kepada Kristus. Rendahkanlah dirimu dalam takut akan Kristus, saudara. Dia mengajak orang lain untuk menghormati dan menghargai wibawa Yesus. Setiap kali dia ada di hadiratnya, dia akan gentar, saudara. Ya, karena dia tahu, ya, betul-betul Kristus itu luar biasa, perlu disembah
dengan segenap hatinya. Ya, itulah sebabnya jangan pernah lupa ciri-ciri gereja yang baik, yang penuh kudus, saudara. Ya, dia akan bernyanyi, ya, sing song, ya, dia akan bersorak-sorak. Nah, kalau di bahasa Inggris itu bagus, saudara, ya, make music, saudara, ya. Tapi sebetulnya musik itu yang baik, melodinya, bassnya, apa-apa itu bukan ada di peralatan, tapi ada di dalam hati. Makanya kalau dia bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, itu harus dengan segenap hatinya, saudara, ya. Pakai daun enggak apa-apa, gini-gini pakai apa, yang penting itu hatinya yang selalu dipenuhi Roh Kudus, itu bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah sebabnya jika Anda, kesimpulan saya, mengenal Kristus, Anda tidak perlu meminta Roh Kudus untuk masuk dalam hidup Anda. Nah, dia sudah ada di sana. Entah Anda merasakan kehadirannya atau tidak, ya. Tapi ini bukan perasaan, ya. Masalahnya, apakah Anda mau dipenuhi atau tidak? Rela dipimpin atau tidak oleh Roh Kudus? Itu masalahnya sebetulnya. Roh Kudus, kalau saudara rela, kalau saudara mau, akan menerangi akal budi saudara, membuat orang itu merindukan Allah, ya, dia akan menunjukkan kebenaran-kebenaran rohani dan membuat kita bisa memahami Roh Kudus itu. Bahkan Roh Kudus itu bisa memperbaharui orang Kristen yang sudah kelelahan, capek, bosan, boring dengan suasana pandemi ini, menjadi penuh sukacita, menarik orang percaya yang mulai tidak peduli untuk menjadi berkobar-kobar, suka melayani sesama, bahkan memberdayakan gereja yang kering kerontang. Ya, saya berharap sungguh-sungguh gereja Bethany, ya, Miracle Center ini betul-betul orang-orangnya adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan orang yang mabuk anggur, saudara, yang penuh dengan hawa nafsu. Ya, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Caleb, luar biasa dengan apa yang sudah disampaikan hari ini. Memang saya request kepada Pak Pendeta Caleb tentang topik ini, ya. Dan hari ini kembali kita dicerahkan setelah semalaman gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, juga menyampaikan tentang pentingnya kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jadi tadi ada bedanya bagaimana ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Hidupnya semuanya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan tadi sudah disampaikan, dan Roh Kudus itu akan membawa kita rendah hati, kemudian kita akan suka mengucap syukur, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Dan hidup kita akan suka juga tadi disampaikan, menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Caleb, bisa berdoa untuk kami semua. Silakan Pak Caleb. Ya, kita berdoa, ya. Tuhan, kami merindukan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami itu memenuhi, bahkan sampai lupa Tuhan di atas hidup kami, karena Roh Kudus memang Allah, Rohnya Allah sendiri yang memang besar, yang bisa membuat kami bukan saja kuat, penuh sukacita, tapi kami dengan segala ucapan syukur, dengan hidup yang terus optimis, Tuhan, mengalami segala hal yang tidak enak, kami boleh tetap, Tuhan, menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Bahkan lewat hidup kami yang mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun kami boleh memuja-muji, menyembah Tuhan, itu menjadi daya tarik
orang boleh juga melihat kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka pun boleh tertarik untuk bersama-sama percaya kepada Tuhan. Tolong Yesus, tolong seluruh jemaat di Bethany Miracle Center ini, orang-orangnya, anggotanya Tuhan, dipenuhi oleh kuasa yang kudus itu. Dalam nama Yesus, amin. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati, dan sebelum kita doa syafaat, sekedar reminder, nanti malam kita ada acara parenting ya. Jadi nanti malam kita ada acara parenting jam 8 malam waktu New York. Sedangkan Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya itu adalah hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan kita yang ada di Amerika berarti nanti malam yang ada di New York nanti malam jam 8 malam. Nah, acara parenting ini dilakukan secara 2 arah, jadi Bapak Ibu bisa bertanya, ya, bisa komunikasi 2 arah dengan pembicaranya. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Arman Haryanto, ya, beliau juga adalah teman daripada Pak Caleb Kiantoro salam nanti ya. Iya, dari tim kelompok pria sejati ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita masuk doa syafaat. Saya minta Pak Caleb berdoa buat Indonesia, Pak Caleb. Silakan Pak Caleb berdoa buat Indonesia. Bapak yang di surga, terima kasih kami boleh mengingat bangsa yang Tuhan cintai. Bukan saja bangsa Amerika, tetapi juga bangsa Indonesia, Tuhan. Kau tahu, Indonesia sedang mengalami Tuhan gelombang ketiga. Oh Tuhan, Omikron yang sudah melanda ibu kota dan di beberapa kota. Tuhan, Kau tahu, Jokowi bersama dengan anakmu, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, bersama dengan staf kabinet menteri yang ada, dengan Satgas COVID, Tuhan berusaha untuk terus menjaga Tuhan, memerangi si COVID ini supaya tidak menjalar kemana-mana. Bapak, berikanlah sekali lagi berkat istimewa, supaya di tengah-tengah begini, terutama anak-anakmu yang ada di Indonesia, bisa menunjukkan disiplin sebagai seorang murid Tuhan, menjadi berkat dan contoh yang baik Tuhan. Bukan soal disiplin dari dalam soal berbagi, mengarahkan, menasihatkan, mereka juga boleh tetap gembira, mengucap syukur, supaya jadi contoh yang baik Tuhan, bahkan keluar imun Tuhan, yang bisa menangkal semua, oh Tuhan, segala yang hari ini menyebar di mana-mana, bahkan di dalam kuasa-Mu, kami mengharapkan Tuhan menghentikan pandemi ini Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan di mana-mana. Sekali lagi, Tuhan yang akan tolong, terutama vaksinasi Tuhan yang terus digenjot di sana-sini, booster Tuhan, dengan segala program yang sudah diadakan di sana-sini, perlu dana, perlu biaya, perlu semangat untuk membagikan. Tuhan sekali lagi beri kesadaran supaya bangsa kami Tuhan bisa menerima, bahkan sehat, bahkan pulih ekonominya. Gereja juga boleh berjalan dengan baik Tuhan dalam ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah doanya, supaya sungguh-sungguh Tuhan bangsa ini Tuhan, terutama Pak Jokowi yang sedang jadi presidium G20 Tuhan, jadikan Pak Jokowi juga bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ini rindunya kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami memintakan semuanya itu. Amin.